kalau kamu masih belum tahu KPPU, ya terus gimana gitu ya. Itu bukannya nggak tahu, tapi ya kemungkinan nggak mau tahu. Persaingan sehat, sejahterakan rakyat. Roll 3, 2, 1. Welcome to Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Oke, sobat kompetisi, dimanapun Anda berada, kembali lagi kita di Pod Country, podcast KPPU Kanwil 3 Bandung. Hari ini tamu kita di Pod Country sangat istimewa. Beliau adalah Pak Sundoro Supringgo. Mungkin Pak Sundoro bisa menyapa sobat kompetisi. Halo, sobat kompetisi, salam jumpa, salam kenal. Bahasa Jerman dong, Mas. Ja, hallo, ihr lieben, guten Tag. Schön hier zu sein und mit euch zu sprechen. Nah, beliau ini sobat kompetisi, kalau saya beri gelar lengkap, ini mohon dikoreksi kalau salah ya Pak Pringgo ya. Ya. Dr. Iur Sundoro Supringgo, SH. Jadi Dr. Iur itu gelar doktoral yang didapatkan beliau di Jerman, Dr. Juris. Jadi beliau ini pengetahuannya tentu sangat luar biasa di bidang hukum dan lebih spesifik lagi di hukum persaingan usaha. Nah, seperti apa menariknya pembicaraan kita, nanti kita akan kulik-kulik dari beliau Pak Pringgo ini tentang pengalaman dan pengetahuan beliau terkait dengan hukum persaingan usaha. Oke, Pak Pringgo, apa kabar ini? Baik, sehat, luar biasa. Aktivitasnya apa nih? Kayaknya saya lihat di Instagramnya sering olahraga nih ya, nge-gym gitu segala macam. Iya, untuk sementara ini memang juga tuntutan kesehatan. Kebetulan saya juga suka nge-gym, udah 7 tahun ini nge-gym. Badan sudah nagih. Badan sudah nagih. Ya, itu udah automatically ya. Oke, sobat kompetisi, Pak Pringgo ini dulu pernah beraktivitas juga di KPPU sebagai expert. Nah, kita nanti tanya sebenarnya latar belakang dari Pak Pringgo menjadi expert ini seperti apa sih, Pak Pringgo? Siapa yang mengirim, kemudian latar belakang dan tujuannya seperti apa? Oke, mungkin harus dijelaskan secara kronologi dari sejarah ya. Betul. Jadi ini mix antara, jadi tidak melulu hukum tapi lebih ke politik juga ya. Oke. Kalau kita bayangkan suasana kejiwaan pada saat Undang-Undang 599 itu dibahas, diusulkan dan segala proses sampai itu diundangkan, ada tentu banyak peristiwa yang secara paralel itu mendukung ya, agar itu semua berjalan dengan orang tidak serta-merta bicara tentang undang-undang diundangkan kemudian semuanya jalan. Pasti ada proses politik di situ. Iya, di sana ada proses politik dan kalau politik nasional terus terang saya juga tidak bisa menyampaikan karena saya pada saat itu masih berada di Jerman. Yang saya tahu jadi gini, tradisi hubungan Indonesia-Jerman sudah dimulai sejak zaman pasca kemerdekaan ya. Dan salah satunya pada saat itu Pak Habibie, presiden kita, ketika masih muda dikirim ke Jerman juga dalam rangka program program pengembangan generasi lah ya. Dan salah satu fokus yang diangankan oleh Presiden Soekarno pada saat itu adalah kedirgantaraan. Secara umum pada saat itu konektivitas atau image bahwa teknologi masa depan pada saat itu adalah Jerman Barat. Nah, ada banyak cerita di situ yang kita sebenarnya juga bisa baca ya. Nah, tapi intinya begini, bahwa Presiden Habibie sebagai
alumni Jerman atau dididik ini Jerman, punya banyak network. Ya. Sehingga ketika beliau menjadi tokoh utama di negara ini, dan kebetulan pada saat itu adalah saat reformasi, Presiden. ada kebutuhan untuk asistensi, ya menurut saya sih wajar bahwa Salah satu pilihannya salah adalah Jerman. satunya adalah otomatis Jerman dulu, gitu ya. So pada saat itu di Jerman pun juga begini, kita bisa membayangkan masih banyak generasi-generasi yang berkuasa saat itu adalah just shake hand and you have agreement gitu. Jadi namanya trust itu tidak harus berbelit-belit, orang cukup telepon aja, gitu, ya. Misalnya Bundeskanzler Kohl, wir brauchen Hilfe, misalnya. Aduh kan tuh. Kalau beliau ini 13 tahun di Jerman. Jadi sobat kompetisi. Jadi ini ada agak Jermannya. Kalau yang dulu tamu-tamu kita itu kan masih Inggris ya. Ya bisa lah. Pak ini Jerman men. Ya agak. Oh ya maaf. Tadi nggak sadar. Jadi intinya gini. Bapak Helmut Kohl, kami perlu bantuan. Pak Helmut kalau nggak salah Prime Minister ya waktu. Kansler Jerman pada saat itu yang berkuasa saat itu. Ya ini cerita dari Profesor Carter ya. Ya. Saya baca di blognya beliau begitu. Nah dari situ kemudian Bundeskanzler Kohl menelpon Profesor Carter. Profesor Carter ini pada saat itu barusan selesai dengan proyek asistensi untuk implementasi anti monopoli di Rusia, di perbantuan di sana. Oke. Beliau ini adalah salah satu ketua atau kepala Bundeskartelamt di akhir tahun 70-an sampai kalau tidak salah sampai awal 90-an ya. Bundeskartelamt Jadi ini cukup lama. KPPU-nya Jerman. KPPU-nya Jerman. Orang luar biasa. Tidak hanya secara keilmuan, tidak hanya secara experience, tapi juga network. Dan kekuasaan juga ya. So, beliau secara natural, saya tidak kenal personal, tapi kalau saya lihat dari bagaimana beliau menceritakan sejarahnya pada saat itu dari versi beliau ya, dan ini orang pushy ya, maksudnya kalau dia punya mau dia sudah harus jadi apapun ya rintangannya harus jadi, dan di masa beliau menjadi kepala Bundeskartelamt pada saat itu banyak perkembangan yang luar biasa signifikannya. Jadi ada legacy yang luar biasa. Oke, sehingga beliau ditunjuk akhirnya. Dia ditunjuk. Ya, dikirimlah ke Indonesia. Nah, kira-kira tahun berapa itu, Pak Pringgo? Mungkin sekitar tahun 98, 99 ya proses itu ya. Jadi pada saat itu beliau dikirim ke Indonesia, kemudian langsung melakukan segala upaya untuk bisa memberikan asistensi itu, memberikan masukan-masukan secara strategi juga ya. Ya orang yang tepat. Maksudnya beliau memberikan masukan untuk pemerintah Indonesia. Ya, untuk juga DPR ya kalau nggak salah. Tapi sebagai namanya juga masukan, advisor ya, tidak terserah. mengikat. Ya, gitu, tidak mengikat. Dalam kerangka itu, otomatis kan perlu pendanaan ya. Nah, sehingga ya namanya orang punya banyak network, dia akan mengerahkan segala upaya itu, termasuk juga berbicara dengan pihak yang tepat untuk memberikan bantuan sehingga ini bisa berjalan ya. Nah, pembiayaan pertama pada saat itu terus terang saya tidak tahu detailnya, tapi ada campur tangan juga dari GTZ sehingga mereka menciptakan atau membangun satu program asistensi yang pertama
GTZ ini apa, Pak? GTZ ini adalah German Technical Corporation, sekarang German International Corporation. Artinya ini lembaga swasta atau pemerintah? Jadi GTZ ini adalah badan, dia bentuknya PT tapi nirlaba. Oke. Yang sepenuhnya dimiliki oleh pemerintah Jerman. Oke. Nah, dia adalah pelaksana segala kegiatan kerjasama seluruh dunia. Oke. Dan dia bukan satu-satunya, tapi yang terbesar. Terbesar. Ya, so pendanaan dari GTZ ini bisa dari Kementerian Luar Negeri, bisa dari Kementerian Kerjasama Internasional. Semacam BNZ. lembaga donor gitu ya, bisa dibilang gitu? Lembaga donornya mungkin kalau dalam konteks ini adalah BMZ. Itu adalah kementerian khusus untuk kerjasama internasional. Ya, lembaga donor bisa juga Kementerian Luar Negerinya Jerman karena dia ada pot untuk itu. Nah, yang ditunjuk adalah GTZ. Dia lembaga pelaksananya. Ya. Nah, GTZ ini melaksanakan itu sehingga konteks kerjasamanya adalah technical cooperation, bukan financial cooperation. Technical cooperation yang di-deliver, yang di... Tapi ini bisa dianggap G2G nggak sih? Itu G2G. ya? Oh iya, itu G2G. Tentu ada proses inilah antar negara ya. Ada GTZ tadi. Ya, kita langsung GTZ. Teknik barang jadinya aja. Ya. GTZ. GTZ ini karena technical cooperation ya dia mempersiapkan segala sesuatu termasuk pendanaan, merekrut expert-expert yang ada dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Nah, pihak beneficiary misalnya di Indonesia. Biasanya sih Bappenas. Oke. Ya. Bappenas baru menunjuk Kementerian lembaga teknis terkait. Misalnya. Yes, itu prosesnya. Nah, jadi pada saat itu proyek pertama Pak Samuel Siahaan menjadi advisor nasional. Ya. Mewakili GTZ ya? Sebagai koordinator. Waktu itu langsung dengan tim leadernya GTZ ya. Oke. Nah, dia yang kayak apa ya, mungkin pelaksana lah ya gitu. Tapi secara umum ya di Indonesia? Secara umum di Indonesia. Aja. Khusus untuk kerjasama dalam rangka perbantuan ini ya, dengan Profesor Carter ya. Oke. Bukan yang lain. Terkait dengan Undang-Undang 5 tahun 99 maksudnya ya? Yes. Itu ya. Pak Samuel Siahaan? Iya, pada saat itu yang pertama. Dia yang memfasilitasi dengan Profesor Carter dan sebagainya. Nah, singkat cerita, setelah itu Undang-Undang 599 disahkan. Nah, kemudian ada banyak hal disahkan iya, tapi lembaganya gimana? Oke. Nah, lembaga pada saat itu kan baru aktif, efektif tahun sekitar 2000 ya. Oke. Dengan segala ceritanya lah ya. So, nah tujuan dari proyek pertama pada saat itu fase pertama adalah membantu advisor untuk sampai aktivasi undang-undang. Ya. Begitu disahkan sudah selesai dan KPPU dibentuk. Ya. Tentu ada batch pertama yang untuk komisioner ya. Betul. Nah, mereka juga diasist untuk belajar memperdalam lagi ya. Bagaimana sih sebetulnya dalam prakteknya. Nah, otomatis kan ya orang apa ya dibilang belajar apapun lah namanya, tapi yang jelas ada best practice. Oke. Ya, betul. Kita nggak perlu belajar dari awal, kan nggak mungkin juga gitu. Lihat aja, biar aja mereka cerita banyak best practice. Kalau begini bagaimana? Apakah itu terkait organisasinya? Apakah itu terkait dengan pekerjaannya, substansinya? Bagaimana menerjemahkan undang-undang itu dalam kasus-kasusnya? Penerapannya bagaimana? Argumentasinya bagaimana? Ya semua masih baru ya. Gitu. Saya bisa membayangkan. Nah. Selesai itu, proyek selesai, ada permintaan lanjutan dan permintaan lanjutan dari siapa ini yang minta pemerintah? Ada pemerintah, ya. Soalnya kan KPPU sudah berdiri kan secara organisasinya. Sudah. Tapi permintaannya dari KPPU atau dari pemerintah? Atau dari pemerintah. Dari pemerintah. Ya internalnya biasanya kan dari lembaga kan. Ini nggak cukup nih, kita masih lagi perlu ini dan sebagainya. Dan ada banyak pesan-pesan legacy juga dari Profesor Carter untuk melanjutkan itu.
Karena pada saat itu kan oke, KPPU sudah berdiri, ya sudah mulai bekerja. Nah, tapi kan ya juga nggak cukup. Ini kan masih di-develop juga gitu. Betul. Belum lagi nanti gempuran-gempuran dari protester dari pihak Kan pelaku kaget ya, usaha. masih pelaku Kaget usaha, juga. masih kaget. Soalnya ada rezim baru ya. Persis. Nah, juga terkait dengan bagaimana mengembangkan satu lembaga, ya, belajar dari lembaga yang lain, bukan sekedar dari expert universitas atau apapun, tapi kerjasama dengan badan-badan yang mirip dengan KPPU, Competition Authorities di negara-negara lain. Ya. Bagaimana pengalaman mereka, bagaimana ini, nah itu otomatis harus bikin network kan. Nah, network regional, network internasional. Nah, itu kan semua perlu pembiayaan untuk lembaga yang masih baru. Kan rasanya kan agak berat ya gitu. Bahkan punya ide aja kadang-kadang Oke. Setelah ada yang pertama sudah selesai, kemudian batch yang kedua prosesnya seingat saya sekitar 3 tahunan lah ya. Mulai dari 2001 sampai 2004 lah. Nah, 2004 saya datang ke Indonesia dan kebetulan barang itu masih belum matang, ini yang batch kedua. Tapi dari pihak komitmen kedua belah pihak sudah ini. Nah, saya pada saat itu masih bekerja untuk kerjasama Kadin Indonesia Jerman, bekerja sama dengan Kadin Indonesia. So saya ditarik, kebetulan mereka memerlukan semacam expert ya, untuk bisa menggolkan, untuk bisa melaksanakan project ini. Ya, saya dari awal pada saat itu untuk batch kedua, termasuk konsep proposalnya saya yang bikin, kemudian menghubungi pihak-pihak yang terkait, stakeholder yang ada, menyelenggarakan FGD-nya, meminta masukan-masukan dari banyak expert Indonesia. Jadi masuk ke KPPU Pak Pringgo ini sekitar tahun 2004 atau itu masih dalam konteks konsultan, masih belum. Masih belum. Itu mulai 2005 lah. 2005. Ya, 2006 saya sudah ketika sudah difikskan, ya, proposal sudah disetujui oleh pemerintah Jerman. Kemudian kita launching. Nah, itu 2006. 2006 ya, salah satu kontribusi dari pihak partner biasanya ada co-finance ya. Itu menyediakan kantor. Nah, maka sejak itu saya berkantorlah di KPPU. Dan 2007 kita ketemu. Dan iya. Jadi masuk berkantor di KPPU itu resminya tahun 2006 ya, Pak Pringgo ya? 2006 ya. 2006 ya. 2006 itu sudah mulai. Secara spesifik mungkin bisa ceritakan, ya nggak terlalu spesifik ya. Apa sih yang diberikan oleh Pak Pringgo untuk perbantuan ya untuk KPPU pada waktu itu? Oke, begini, kalau latar belakang prioritas ya, yang kami pikirkan pada saat itu setelah beberapa perkara diputus oleh KPPU, beberapa lanjut ke pengadilan, ya kan? Dan di awal-awal tentu ini masalah pembuktian, kalau orang hukum kan tahu ya. So, kita nggak bisa berasumsi, bukti cukup pun menurut kita belum tentu cukup untuk pengadilan. Harus diuji. Sehingga untuk treatmentnya kami melihat ini apa sebabnya kok tidak dikuatkan oleh pengadilan putusan kami. Nah, kami punya data dari awal dan dari negara-negara lain. Memang wajar seperti itu. Karena ya ini barang baru. Ilmu baru, betul. Pengalaman baru, termasuk untuk hakim ya? Termasuk untuk hakim. Dan hakim di Indonesia, ini analisanya Profesor Karte ya, bilang, ya wajar dong kalau kayak begitu, karena kamu terbiasa persoalan-persoalan perdata, pidana, mungkin administrasi negara juga ya.
yang namanya barang baru, kamu perlu penyesuaian, kamu harus belajar. Nah, untuk ini sini udah psikologi, saya belajar banyak juga dari situ. Banyak orang itu umumnya manusia itu kan susah untuk mengakui kekurangan. Artinya gini, di Indonesia kamu kalau ada perkara masuk, ya hakim wajib untuk Betul, ada azas itu kan. Hakim, Iya kan? hakim tidak boleh menolak perkara. exactly itu. Nah, sementara dia kan nggak tahu sebenarnya. Ya. Ini barang baru terus gimana gitu. Secara filosofinya, suasana kejiwaannya juga ini apa sih? Ya. Bisa kebayangkan. Bisa kebayang. Gitu. Sehingga kami mau pada saat itu menjadi prioritas adalah pertama menghubungkan antara lembaga baru KPPU dengan peradilan. Tak kenal maka tak sayang. Ya. Satu. Yang kedua, bagaimana belajar bersama-sama. Yang sudah duluan kan KPPU ini, Ya. hakimnya belum. Padahal bisa dibayang berapa ribu hakim tuh. Banyak banget. Yang harus kan? menangani kasus-kasus persaingan nantinya ya. Iya, ya. Sehingga pada saat itu kita harus treatment hakim, harus disentuh. Oke. Ya. Harus ada training, Oke. harus ada dialog, harus ada lokakarya, apapun lah gitu. Jadi termasuk untuk peradilan atau lembaga pengadilan MA lah ya. Itu dijalin komunikasi juga dengan MA. Oh iya, berarti ya? iya. Kami menjalin komunikasi pada saat itu dengan Ibu Susanti Adinugroho dan Bapak Bagirmanan ya pada saat itu. Dan Ibu Susanti Adinugroho pada saat itu menjadi PIC karena beliau di Kepala Litbang ya. So kami menyelenggarakan banyak training di berbagai kota. Pada saat itu belum ada teknologi Zoom. Belum ada itu. Itu sampai dibawa ke Jerman nggak sih? Oh iya, ya pastilah. Tapi gini, sebelum sampai ke situ. Jadi ini persoalan psikologis ya. Jadi kita mau memilih istilah saja, apakah itu training, apakah itu dialog, itu harus beda tergantung audiensnya. Karena tidak hanya hakim PN, tapi juga hakim agung. Hakim Agung. Betul. Kalau kita Bahasa training itu kan beliau kan sudah posisinya udah mulia banget ya. Iya. Hakim Agung gitu loh. Ya, nggak bisa ngomong training. Training nggak bisa. Nah, kami pilih round table dialogue. Round table dialogue. Sejajar. Auge. Jadi sama-sama sejajar mata lah gitu dengan ini. Nah, kita pilih istilah-istilah seperti itu dan juga kita buat modelnya diskusi. Ya, ada presentasi, ada diskusi dan diskusi kasus, diskusi ini luar biasa. Pada waktu itu, pada waktu itu respons dari Mahkamah Agung positif nggak sih? Sangat positif. Sangat positif. Sangat welcome. Dan kami juga otomatis karena ini trilateral ya, KPPU, Mahkamah Agung, kemudian dari pihak kami, GTZ ya waktu itu. Ya kita selenggarakan bersama-sama. Gitu. Jadi setiap kali ada training untuk hakim-hakim PN, kita bicara training kalau waktu itu ya. Di hakim PN datang juga kita undang partner dari KPPU untuk menyampaikan dasar-dasar ini, kemudian ada dari Profesor Ningrum ya, pada saat itu. Dan di awal-awal sebelum project itu dengan Profesor Elman Raja Gugup. Oke, dari UI. Ya, dari UI. Kemudian ada Pak Kurnia Toha juga ya, kalau nggak salah. Oh, ada juga ya. Berarti beliau sekarang ketua KPPU. Oh ya. Tapi beliau tahu persis lah Tahu kerja sama. persis, Iya, dia tahu ceritanya, tahu persis. Jadi gitu, training di berbagai kota. Ya kita masih jalan semua ya. Saya pikir sekarang ini ya, kalau seandainya pada saat itu ada Zoom, aduh enak banget gitu. Ya, enak sekali gitu. Kita mungkin juga resource yang ada pun kita bisa gunakan untuk hal-hal lain dan lebih banyak lagi gitu. Waktu juga. Ya, itu angan-angan masa lalu lah ya. So, jadi itu kemudian juga dalam konteks pertama hakim. Bagaimana dengan akademisi? Oke.
kita masuk juga di sana. Betul. Nah pada saat itu konteksnya dengan Pak Kurnia Toha juga. juga. Karena memang pada waktu itu nggak ada ya di Fakultas Hukum nggak ada mata kuliah hukum persaingan usaha juga nggak ada. Masih belum ya, ada Iya, beberapa ada. sih. Oh ada beberapa. Ada beberapa, masih belum tapi Masih belum. belum begitu ini. Tapi itu pilihan ya, masih belum. Mungkin sekarang juga pilihan. Sudah ada. Tapi hanya beberapa universitas saja. Oh. Mungkin kalau sekarang kan sudah Sudah banyak Banyak, beberapa ya. lah, beberapa sudah ada. ya. Nah itu. Kemudian akademisi bagaimana? Terus bagaimana dengan civil society? Bagaimana dengan lawyer-lawyer? Nah itu pada saat itu ya mau nggak mau kita harus angkat semua, setidaknya dalam konteks introduction ya. Jadi untuk memperkenalkan itu ada lembaga baru. Gitu. Jadi sampai suatu saat nanti ya kita bisa bilang kalau kamu masih belum tahu KPPU, ya terus gimana gitu ya. Itu bukannya kamu nggak tahu, tapi ya kemungkinan nggak mau tahu Ya, gitu ya. Mohon maaf gitu, tapi Karena memang ada undang-undangnya juga ya. itu dan saya rasa sih campaign KPPU menurut pengamatan saya sudah cukup intensif ya. Cukup intensif. Udah ini udah hampir 20 tahun ya. Ya, kemarin ulang tahun kita Pak Pringgo. Iya, Ke-20. iya. Oke. Jadi gitu. So, oke. Hakim, kemudian akademisi, kemudian civil society, kemudian dari sisi lawyer. Dari sisi lawyer hanya beberapa kali training saja di Jakarta pada saat itu karena gini, lawyer itu atau kelompok lawyer itu bisa dibilang mereka punya dana lah ya, kuat lah untuk membiayai sendiri, untuk belajar sendiri, kursus atau whatever lah gitu. Jadi sehingga kelompok-kelompok yang itu lawyer tidak masuk dalam kelompok marginal ya kalau dibilang ya. Jadi bantuan itu memang harus digunakan, diterapkan untuk yang membutuhkan. Yes, itu. Nah, kemudian kita orientasi begini. Hakim sudah, KPPU sudah, ini. Nah, kita mulai memperkuat begini. Ukuran untuk menentukan ini berhasil atau enggak. Dari mana sebenarnya parameternya? Apakah hanya dari fakta bahwa putusan KPPU dikuatkan oleh Mahkamah Agung saja? Ya, menurut saya pada saat itu enggak begitu. Itu salah satunya. Tapi di sisi lain yang tahap keduanya adalah kualitas dari putusannya. Nah, kualitas putusan yang baik adalah kalau kita mau baca kan parameternya apa aja. Tapi buat saya begini, ketika itu diuji secara objektif, ya, itu secara formalnya bersih, secara materialnya bersih, secara pembuktiannya juga bersih, jadi enak semua pihak untuk menerima putusan itu. Ya kalau masih ada yang ngeyel ya mungkin namanya juga proses, semua orang bolehlah melakukan itu ya. Nah itu juga aspek akademisi. Sudah tahu semua ini, sudah ya, kita udah bikin training. Di saat-saat terakhir kami baru berpikir ini kok kayaknya nggak seragam ya gitu. Maksudnya namanya ilmu ya Indonesia iya, tapi ada yang ngambil materi mungkin dari konteks Amerika ya, ada yang konteks Eropa. Yang besar kan itu ya. Nah sebagian mungkin Jepang lah, tapi Jepang mungkin mirip-mirip Eropa lah ya. Sehingga kalau misalnya di universitas bukunya apa? Nah, sehingga terpikirkan kita textbook. Iya, kita sepertinya perlu. Ya saya ingat itu bukunya warna hitam ya. Oh, itu salah satu program di awal. Itu dalam konteks komentar undang-undang itu ya. Tulisannya itu Prof. Carter. Pertama biru. Masih tipis. Kan tebel banget itu. Ya, itu waktu itu saya lupa ya, mungkin sekitar 7 orang atau berapa ahli timnya Profesor Carter untuk menyusun itu sebagai tools untuk KPPU ya pada saat itu. Juga akhirnya digunakan oleh publik dan itu ya mungkin sampai sekarang menjadi acuan ya, kayak betul. Ini Kayak buku sakti lah itu. Ya itu kami masih belum sempat untuk waktu itu melakukan revisi. Ada rencana tapi sampai akhir project masih belum selesai. Tapi inisiasi itu sebenarnya sudah ada. Nah, tapi buku ajar
pada saat itu kita sempatkan untuk membentuk tim dari berbagai universitas diwakili oleh profesor-profesor mereka untuk menyusun itu masing-masing bagi-bagi aja tugas silakan. Nah kami yang memfasilitasi itu sehingga terbit yang pertama. Apa hukum persaingan usaha teks dan konteks? Yes, itu dia. Ya. Nah yang kedua sudah direvisi tapi kan saya sudah di luar proyek. Gitu. Okay. Jadi itu Pak Pringgo di KPPU sampai tahun berapa ya Pak Pringgo? Proyek kami berakhir pada saat itu tahun 2009 akhir. Apa namanya? Meningkatkan lah ya pada waktu itu ya, meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan KPPU. Kalau menurut saya proses ya, pasti. Ya, saya mencoba untuk seobjektif mungkin ya. Jadi saya nggak bawa subjektivitas saya karena saya sebagai tim leader pada saat itu, bukan itu. Tapi saya melihat banyak legacy yang ya kita masih bisa melihat secara kabur watermarknya lah gitu untuk saat ini ya. Jadi itulah konteks sustainability satu project. Jadi ketika project itu berakhir, maka partner dari project itu sudah harus bisa jalan sendiri, melakukan sendiri, bahkan jauh lebih bagus lagi daripada sehingga sejajar dengan otoritas persaingan usaha yang lain. Sudah menurut saya untuk hari ini luar biasa. Cukup luar biasa. Iya. Tapi kalau nggak salah waktu saya masuk itu saya pernah beberapa kali main ya di kantornya Pak Pringgo di KPPU di bawah itu. Ada juga dari Jepang ya expert ya kalau nggak salah. Ada. Waktu itu Miyamoto-san. Iya, ada namanya saya lupa, Kurasai, kemudian Sakurai. Ada Kurasai, kemudian Pak Sakurai. Yang pertama Pak Kurasai yang Iya. Itu. Jadi ini konteks kerjasama kalau saya melihat ya memang kan nggak mungkin hanya gitu. satu lembaga saja yang ya. Jadi artinya ada pada waktu itu ada GTZ juga, Jepang juga ada. Iya, banyak. Menarik. GTZ Jepang, Amerika. Tapi yang saya lihat intens sampai mengirimkan expert kan GTZ ya, Pak Pringgo pada waktu itu. Intens. Amerika nggak ada. Amerika ada juga. Ada. Resident advisor ada. Tapi nggak berkantor di KPPU. Berkantor di KPPU. Masa sih? Iya. Berapa itu Pak? Di sebelah kiri saya. Oh. Tahun berapa ya? Sebelum 2009 lah. USA waktu itu Pak David orang dari US FTC, kemudian Carlson yang ibu itu, dua orang itu yang saya kenal. Tapi sebelum itu selalu ada. Ya. Oke, menarik sobat kompetisi. Tadi saya ibaratnya dibawa ke belakang nih ya, sejarah KPPU berdiri, kerjasamanya dengan khususnya pihak pemerintah Jerman yang dalam hal ini diwakili oleh GTZ. Indonesia, merah darahku, putih tulangku, bersatu dalam semangatmu.